Yang disampaikan oleh Kepala Basarnas bahwa serpihan yang ditemukan di sekitar Pangkalan Bun memang merupakan bagian dari pesawat AirAsia KZ8501. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi dari para keluarga korban yang berada di crisis center di Bandara Juanda. Langsung saja kami terhubung dengan Rifai Pamon. Ya, Rifai, bagaimana suasana di sana? Ya, saat ini Prita di Crisis Center Juanda, Jawa Timur terus dilakukan persiapan-persiapan untuk memberikan pertolongan pertama kepada keluarga dan kerabat yang saat ini mengalami kepanikan yang luar biasa di dalam ruang Crisis Center setelah mendapatkan informasi terkait dengan sejumlah klarifikasi dan konfirmasi dari Koordinator Satuan SAR Gabungan yang tentunya dikomandani oleh Kepala Basarnas Pusat pada saat menyampaikan di beberapa media bahwa banyak sekali yang sudah bisa diklarifikasi terkait dengan serpihan puing-puing dan juga korban. Ini adalah salah satu gambaran dari keluarga yang harus dibawa ke posko pelayanan kesehatan karena mengalami shock yang sangat luar biasa setelah mendapatkan informasi dan sekaligus menyimak langsung dari sejumlah media terkait dengan kondisi pasca hilang kontaknya pesawat AirAsia KZ8501. Saat ini tim Crisis Center berpadu bersama dengan pemerintah kota Surabaya dan sejumlah otoritas lainnya di Terminal Bandara Juanda membuat sebuah barrier dan pembatas terkait dengan upaya rescue seperti ini. Pak Trikora, seluruhnya bisa dikendalikan, Pak? Alhamdulillah. Mas, nanti saya mau bicara, tolong. Siap. Trikora Harjo, General Manager dari PT Angkasa Pura I, baru saja melewati barrier yang sudah dipasang sebagai salah satu bentuk skema penyelamatan agar bisa lebih cepat jarak dari ruang crisis center menuju ke posko pelayanan kesehatan kurang lebih berjarak sekitar 200 meter. Dan hal inilah yang menjadi salah satu bentuk koordinasi agar jalur yang bisa ditempuh ini bisa menjadi lebih pendek dan juga lebih cepat, efektif dan juga efisien. Karena hingga sejauh ini kami telah memantau ada kurang lebih sekitar 5 kerabat dan keluarga dari dalam ruang crisis center yang harus dilarikan ke posko pelayanan kesehatan Prita. 2 diantaranya tidak sadarkan diri dan 3 lainnya dalam kondisi shock yang luar biasa, kemudian harus mendapatkan bantuan di posko pelayanan kesehatan. Sebelum kami berada di barrier yang dibuat atau pembatas yang dibuat oleh tim Crisis Center, kami sempat memantau suasana di dalam Crisis Center melalui jendela kaca yang terpasang, namun baru sekitar 10 menit yang lalu, jendela ini kemudian ditutup oleh tim Crisis Center agar tidak seluruh media yang bisa memantau lagi bagaimana suasana kepanikan di dalam ruang Crisis Center, karena memang suasana yang sempat kami pantau di awal terjadi kepanikan, bisa dikatakan demikian, dan juga upaya dari berbagai pihak seperti halnya dari para pemimpin di sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang sempat datang di ruang Crisis Center mencoba menenangkan banyak sekali keluarga dan kerabat. Baru saja yang lewat di depan kami adalah tim DVI dari Polda Jawa Timur. Seperti yang sudah disebutkan beberapa jam yang lalu pada saat kami menginformasikan bahwa pada saat konfirmasi dan klarifikasi seperti ini sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui koordinator tim SAR gabungan dari Basarnas Pusat, maka konklusi seperti ini akan ditindaklanjuti dengan eksekusi dari tim Disaster Victim Identification dengan awalnya akan mencoba mengumpulkan data antemortem dari keluarga dan kerabat yang berada di ruang crisis center. Untuk sementara kembali pada Anda, Prita. Baik Rifai, saya konfirmasi sekali lagi. Jadi apakah antemortem tersebut sudah dilakukan? Sudah diambil sampel dari pihak keluarga? Mas, dari Metro mana? Baik Rifai. Baik, tadi yang baru saja Anda saksikan ini adalah suasana di Bandara Juanda, yaitu di Surabaya. Ya, Rifai,
Anda masih terhubung dengan saya, dengan kami di Metro TV Jakarta. Halo Rifai Pamone. Halo Rifai. Kami masih berada di Crisis Center. Baik, Kami bisa Rifai. mendengar apa yang Anda sampaikan. Kami akan mencoba kembali melaporkan Prita apa yang terjadi situasi di Crisis Center. Baru saja kami mendapatkan informasi dari General Manager PT Angkasa Pura I Triko Raharjo bahwa seluruh tindakan yang dilakukan baik di dalam ruang Crisis Center dan juga di posko pelayanan kesehatan telah ditempatkan sejumlah petugas yang sebelumnya hanya bersifat koordinatif dan antisipatif, saat ini bersifat eksekutif. Ya, dan seluruh hal yang dilakukan saat ini kita akan coba terus memantau informasinya. Untuk sementara kembali kepada Anda, Prita. Baik, Rifai Pamone, terima kasih. Maaf kami harus potong laporan Anda karena kita akan mendengarkan konferensi pers yang akan dilakukan oleh tim Basarnas di Pangkalan Bun. Silakan Anggi Azibuan. Karena ini adalah medianya di laut, ya. Mungkin pada saat jam berapa arusnya mungkin sudah mulai melemah dan sebagainya. Terus arusnya arahnya dari mana sudah diperkirakan, titik awal dari serpian itu asalnya dari mana akan mendekat ke titik itu. Saya kira ini angkatan laut juga punya ilmunya. Kalau saya di angkatan laut saya nggak bisa. Berarti belum bisa dipastikan ya Pak? Belum bisa dipastikan poinnya resiko. Sementara saya hanya menyampaikan informasi apa yang didapat, ya, kepastian belum di tangan, sehingga saya belum bisa memastikan. Ya. Untuk selanjutnya informasi ini disampaikan ke Basarnas yang akan menindak lanjuti selanjutnya. Dari saya kira demikian, terima kasih. Selanjutnya yang akan turun pesawat kita ke area lagi untuk meyakinkan, mudah-mudahan ada yang lebih besar lagi yang bisa kita lihat dan bisa memastikan pada kita semua. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah memberikan jalan terbaik. Lihat situasinya. Ya, mungkin kalau nanti kapal angkatan laut sudah berada di sana, sudah ada helikopter yang ada kapal, lalunya diambil dan terdekat. Ada kapal, ada yang korban di kamarnya, kapal masih kita lihat. Ini juga situasi kondisi. Baik pemirsa, tadi adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Marsma Dwi Putranto yang juga mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Kepala Basarnas akan mengerahkan seluruh unsur baik udara maupun juga laut untuk menuju lokasi ditemukannya serpihan-serpihan dari pesawat AirAsia GZ8501 dan seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, dan ini adalah gambaran dari jenazah yang ditemukan mengapung di perairan di sekitaran Pangkalan Bun. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sekitar 2-6 jenazah yang berhasil ditemukan dan saat ini sedang dalam upaya untuk dievakuasi. Sementara itu kondisi di lokasi cuaca sedang sangat menyulitkan untuk dilakukan upaya evakuasi karena angin bertiup dengan kencang serta ombak tinggi setinggi 2-3 meter. Ini adalah jenis ombak yang cukup tinggi sehingga akan sangat menyulitkan untuk kapal dapat tenang dan mengevakuasi jenazah yang ada di sana. Namun tampaknya apa yang dilakukan
oleh Basarnas seperti dikonfirmasi oleh rekan kami Anggi Hasibuan yang berada di lapangan, dikatakan bahwa Basarnas ini akan hari ini benar-benar akan total. Jadi akan terus melakukan upaya evakuasi sampai semaksimal mungkin walaupun kondisi cuaca memang sangat menyulitkan untuk dilakukan evakuasi. Seperti tadi digambarkan oleh Anggi Hasibuan bahwa biasanya proses pencarian atau proses pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas dilakukan sampai matahari tenggelam atau sekitar pukul 5 sampai dengan 6 sore. Namun dikatakan untuk hari ini setelah ditemukannya titik lokasi dari serpihan-serpihan pesawat AirAsia KZ8501, dikatakan bahwa hari ini tidak ada batas waktu yang ditentukan sebagai batas akhir upaya evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas. Jadi tim Basarnas benar-benar tetap akan mengerahkan seluruh unsurnya untuk semaksimal mungkin melakukan evakuasi terhadap para korban dari pesawat AirAsia KZ8501. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, pemirsa, sudah dapat dipastikan ada 6 jenazah yang ditemukan mengapung di perairan sekitar Pangkalan Bun. Dan sejauh ini ada 3 jenazah yang sudah berhasil untuk dapat dievakuasi. Dan kalau kita melihat dari lokasi ditemukannya serpihan-serpihan ini, lokasi ini berjarak 1 jam perjalanan, 45 menit sampai dengan 1 jam perjalanan untuk sampai ke darat, tepatnya ke Pangkalan Bun. Dan di sana juga di Pangkalan Bun telah disiapkan ambulans untuk kemudian membawa jenazah-jenazah tersebut ke Rumah Sakit Imanuddin. Untuk kemudian nanti kami akan belum mendapatkan informasi rencana selanjutnya dari evakuasi jenazah setelah dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin. Dan seperti Anda saksikan ini adalah salah satu KRI yang dikerahkan oleh tim Basarnas untuk melakukan evakuasi. Dan salah satu yang berhasil, serpihan yang berhasil dievakuasi oleh KRI ini merupakan serpihan yang sangat penting untuk kemudian tim Basarnas bisa memberikan kepastian bahwa memang serpihan ini merupakan serpihan dari pesawat AirAsia KZ8501, di mana sebelumnya Kepala Basarnas Marsikal Madya FHB Sulistyo mengatakan bahwa serpihan tersebut adalah emergency exit. Yang inilah serpihan yang sangat penting yang kemudian dapat dijadikan satu pacuan awal untuk memastikan bahwa ini memang benar bagian dari pesawat AirAsia KZ8501. Selain serpihan berupa emergency exit, juga ditemukan serpihan-serpihan lain seperti ada life jacket dan serpihan-serpihan lain yang belum bisa dipastikan apakah itu. Namun kemudian juga juga jenazah seperti yang Anda saksikan di layar televisi ini, ada 6 jenazah dan 3 jenazah sudah berhasil dievakuasi. Dan juga ditemukan juga sebuah bayangan besar yang berada di dalam laut, dan dugaan sementara bahwa bayangan besar tersebut merupakan bagian besar dari pesawat karena memang kondisi kedalaman laut di sekitar Pangkalan Bun tersebut tidak terlalu dalam sehingga memang masih memungkinkan untuk kemudian melihat bayangan besar tersebut. Kondisi kedalaman laut di sana hanya sekitar 25 sampai dengan 30 meter saja. Sehingga untuk evakuasi jenazah kemudian tim Basarnas akan mengerahkan tim penyelam untuk melakukan penyelaman dan mengevakuasi jenazah. Baik pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi terkini terkait dengan penemuan dari serpihan pesawat AirAsia KZ8501 sesaat lagi di Breaking News Metro TV. Baik pemirsa, kami akan mengajak Anda kembali untuk menyimak
pernyataan dari Kepala Basarnas yaitu Marsikal Madya FHB Sulistyo selaku Search and Rescue Koordinator terkait dengan kepastian bahwa penemuan serpihan ini ada kaitannya merupakan serpihan dari pesawat AirAsia GZ8501 serta juga penemuan dari jenazah korban. Pencarian dan pertolongan pada hari ketiga. Rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, hari ketiga ada satu dinamika dari operasi pencarian seperti yang terlihat di dalam gambar di slide. Hari ini saya akan bacakan pada pukul 10:05 pesawat C295 TNI AU menemukan benda-benda serpihan yang mengapung pada posisi 03 derajat 46 menit 50 second short, 110 derajat 29 menit 27 is. Kalau dilihat di gambar adalah pada posisi ini. Kemudian pada pukul 11.07 unsur C-130 Hercules TNI Angkatan Udara menemukan kembali lempengan logam pada posisi 08 derajat 50 menit 43 short, 110 derajat 29 menit 21.8 is. Posisinya adalah yang di sini. Kemudian pada pukul 12.50 pesawat Hercules TNI AU menemukan objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut seperti diduga bentuk pesawat. Pada pukul 13.25 kemudian searching dilakukan untuk meyakinkan semua temuan-temuan itu dan melihat benda mengapung yang diduga salah satu jasad dari penumpang. Berikut beberapa serpihan. Pada pukul 13.50 unsur TNI Angkatan Laut yaitu KRI Bung Tomo melihat yang diduga melihat benda terapung diduga adalah emergency exit pintu dari pesawat. Pada pukul 14.00 KRI Bung Tomo bersama-sama dengan helikopter Dolphin dari Basarnas melaksanakan searching untuk meyakinkan sekaligus mengevakuasi serpihan yang diduga berupa emergency exit menuju di atas kapal KRI Bung Tomo. Dari temuan-temuan itu, maka saya selaku Search and Rescue Coordinator pada saat ini memastikan 95% lokasi yang tergambar di sini adalah
lokasi serpian-serpian maupun benda-benda yang diduga berasal dari pesawat. Oleh karena itu, yang 5% belum saya nyatakan itu karena sampai detik ini saya belum melihat langsung emergency exit door dan yang lain-lain. Tetapi secara komunikasi kepada komandan-komandan unsur, atas penglihatan para komandan unsur di lapangan menyatakan bahwa itu adalah emergency exit door. Oleh karenanya saya pastikan daerah itu dan benda-benda itu adalah bagian dari pesawat yang kita cari. Saya simpulkan dari kegiatan ini, kegiatan operasi kita membuka peluang keberhasilan kita pada hari ketiga untuk kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Saya sampaikan setelah ini apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama, seluruh unsur yang berada di sekitar wilayah itu maupun unsur-unsur SAR gabungan, semua saya akan gerakkan saat ini menuju ke titik lokasi. Pekerjaan yang akan mereka lakukan adalah mencari dan mengevakuasi semua benda-benda atau barang-barang atau dugaan jasad para penumpang untuk dievakuasi, dan saya pastikan seluruhnya akan dibawa di Pangkalan Aju, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun adalah landasan yang terdekat dengan lokasi penemuan benda-benda maupun serpian yang diduga dari bagian pesawat. Pekerjaan berikutnya adalah kita melakukan dan meyakinkan posisi dari bagian lain dari pesawat itu di sekitar wilayah penemuan ini. Setelah nanti semua unsur saya memastikan dengan peralatan yang ada dan dibantu dengan teknologi yang sekarang sedang menuju ke lokasi, seperti kapal-kapal survei, kapalnya BPPT yang mempunyai alat untuk bisa meyakinkan bahwa di bawah itu ada fuselage atau bagian besar dari pesawat. Pekerjaan berikutnya, saya sudah siapkan pasukan-pasukan penyelam. Untuk saat ini adalah 11 orang dari Dinas Penyelam TNI AL, 10 orang dari rescuer Badan SAR Nasional Special Group. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah bagian dari KNKT dan dibantu oleh kita untuk bisa mengamankan bagian-bagian maupun sistem yang membantu untuk bisa melakukan tindakan berikutnya, yaitu untuk investigasi. Oleh karena itu, rekan-rekan media, saya mohon support kepada seluruh unsur saya untuk terus kita berjuang melakukan langkah-langkah operasi berikutnya. Semua perkembangan yang ada di media, semua saya tangkap, semua informasi saya evaluasi. Tetapi final daripada informasi seluruh kegiatan operasi SAR adalah berada di tangan Basarnas.
kedalaman laut yang berada di bawah serpian-serpian ini adalah antara 25 meter sampai 30 meter. Oleh karena itu, penyelam masih bisa kita manfaatkan pencarian dan pertolongan pada hari ketiga. Rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, hari ketiga ada satu dinamika dari operasi pencarian seperti yang terlihat di dalam gambar di slide. Hari ini saya akan bacakan pada pukul 10:05 pesawat. Baik pemirsa, yang baru saja Anda saksikan adalah konferensi pers dari Kepala Basarnas yang menyatakan bahwa serpian yang berhasil ditemukan merupakan bagian dari pesawat AirAsia KZ8501 dan sejauh ini telah ditemukan 6 korban yang mengapung di laut, dan untuk itu kami seluruh keluarga Metro TV mengucapkan turut berduka yang sedalam-sedalamnya bagi keluarga korban. Dan sejauh ini belum dapat dipastikan apakah memang seluruh penumpang dari pesawat AirAsia KZ8501 menjadi korban dari kecelakaan pesawat AirAsia. Dan kami akan hadirkan berbagai informasi terkini lainnya di Breaking News Metro TV.